Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Kumalasari dari kelas 10 Kimia Analisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya mengenai hukum rokok dalam pandangan Islam. Hari ini kita akan membahas mengenai 1. Pengertian rokok. Kedua, hukum rokok dalam pandangan Islam. Ketiga, kandungan rokok. Keempat, dampak negatif dalam rokok. Kelima, jenis rokok berdasarkan bahan dan isinya. Terakhir, penutup kesimpulan. Mari kita simak videonya. 1. Pengertian rokok. Secara umum, rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Kedua, hukum rokok dalam pandangan Islam. Pro kontra yang sering muncul ketika membahas hukum merokok adalah karena ada beberapa pihak yang berpendapat merokok diperbolehkan. Ada yang menjatuhi hukum makruh dan tidak sedikit yang berpendapat merokok adalah haram. Mari kita bahas dalil setiap pendapat tersebut dan buat kesimpulannya. Pendapat hukum merokok diperbolehkan. Beberapa pihak yang menganggap merokok diperbolehkan biasanya berpegangan pada salah satu ayat di Al-Quran, yaitu Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak atau menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dengan menggunakan dalil tersebut, beberapa pihak mengaklaim bahwa apapun yang diciptakan Allah di bumi adalah halal untuk manusia. Beberapa pihak sepertinya salah menafsirkan maksud ayat ini, di mana yang halal atau baik untuk manusia adalah yang memiliki manfaat dan tidak mengganggu orang lain. Sedangkan seperti kita tahu bahwa rokok mengandung banyak racun berbahaya bagi tubuh dan asap rokok bisa mengganggu kesehatan orang lain. Pendapat hukum merokok adalah makruh. Sebagian orang yang berpendapat merokok hukumnya makruh adalah karena merokok bisa membuat bau mulut tidak sedap. Hukum ini kemudian disamakan dengan hukum yang memakan bawang putih mentah yang juga mengeluarkan bau tidak sedap, yaitu di hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti berikut ini. Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah, dan karab, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia atau bau mulut tidak sedap. Hadis riwayat Muslim nomor 564. Pendapat memakruhkan rokok dengan hadis tersebut rasanya kurang kuat. Kenapa? Karena rokok bukan hanya membuat bau mulut tidak sedap, namun juga memiliki kandungan racun yang sangat berbahaya. Pendapat hukum rokok haram. Penegasan hukum haram tersebut setelah para dokter menyampaikan temuan mengerikan terkait bahaya merokok bagi tubuh. Dengan temuan ini, para ulama memiliki dalil kuat untuk mengharamkan rokok, yaitu melalui ayat Al-Quran. Wa'anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ketiga, kandungan dalam rokok. Beberapa senyawa yang terkandung dalam rokok di bawah ini adalah contohnya: 1. Karbon monoksida, 2. Nikotin, 3. Tar, 4. Hidrogen sianida, 5. Benzena, 6. Formaldehida, 7. Arsenik, 8. Kadmium, 9. Amonia. Dampak negatif rokok. Zat di dalam rokok bisa membawa bahaya untuk tubuh. Berikut berbagai dampak atau akibat merokok sebaiknya diwaspadai. Bukan hanya kanker paru, merokok juga bisa menyebabkan kanker di bagian tubuh lainnya. Resiko diabetes, sistem imun melemah, penyakit mata dan gangguan penglihatan, luka jadi susah kering, penyakit gigi dan mulut, dan masih banyak lainnya yang menyerang penyakit dalam. Kesimpulan, di saat rokok baru pertama kali diperkenalkan di kalangan umat Islam, para ulama masih belum mengetahui apa saja manfaat dan bahaya rokok, sehingga wajar saja
Sebagian dari umat akhirnya memberi pendapat bahwa merokok diperbolehkan. Namun setelah muncul dampak yang kurang baik seperti bau mulut tidak sedap, hukum merokok dalam Islam lalu berubah jadi makruh. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.